Suara potret kamera begitu terdengar karena saking banyaknya kamera. Begitu juga dengan lampu kamera itu. Segerombolan wartawan kini mendekati Taehyung. Tuan, apa benar Tuan akan menikah? Siapa calon Tuan? Kapan pernikahannya? Apa Tuan boleh memberitahu siapa calon Tuan? Ian berdiri di tempat tak jauh dari Taehyung dan di sampingnya ada beberapa karyawan yang ikut terkejut. Siapa calon Tuan? Apa Tuan boleh memberitahu siapa calon Tuan? Tentu, jawab Taehyung. Dia pun menolehkan kepala ke arah Ian, kemudian melangkahkan kakinya mendekati Ian dengan senyuman lebarnya. Semua orang ini melihat Taehyung melangkah. Ketika tubuh Ian membeku saat Taehyung berada dekat di depannya. Bulan depan. Semua mendengar terkejut. Pokoknya hari ini Taehyung dan Ian membuat foto terkejut. Seorang gadis menempel di televisi yang sembarangan karena dia kesal dengan berita yang ditayangkan hari ini. Hari ini Ian harus ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, sedangkan Taehyung yang besar dibuat cukup tertekan keluar ruangan atau kupingnya yang menyadarkan diri. Sekarang dia keluar dari kamar mandi dengan menggunakan bedrobe. Taehyung, bangunlah, ayo kita ke kantor. 5 menit lagi, aku masih mengantuk. Sampai di kantor, Taehyung duduk di kursinya dan kembali menutup matanya itu. Dia benar-benar masih mengantuk, apalagi akhir-akhir ini ditambah pekerjaannya yang entah kapan bisa selesai itu. Dan tak terasa 2 minggu lagi mereka akan menikah. Taehyung sudah tidak sabar untuk memiliki. Entah kenapa dia merasa 1 bulan itu lama atau jauh seperti menunggu 1 tahun. Ian kembali masuk ke dalam apartemennya untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan. Mendengar suara klakson yang segera keluar dari apartemennya, dia langsung melihat Taehyung yang sedang tersenyum padanya. Kenapa kau lemas sekali? Tanya Ian. Sudah masuk ke dalam mobil. Taehyung sambil memasang seatbelt. Aku tadi ada urusan sebentar. Maaf kalau aku telah membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Pikir kau tadi bangun kesiangan. Baiklah kalau gitu, hati-hati. Taehyung mencium kening Ian dengan kilat. Ian melangkah masuk ke dalam ruangannya. Tak lama Taehyung pergi ke perusahaan ayahnya itu, dan saat pulang tak sengaja dia bertemu dengan Rie dan ayahnya yang sedang melangkah masuk ke perusahaan Kang ini. Ayahnya Rie dan Tuan Shin menatap Taehyung dengan tatapan sinis.
Taeyong kembali ke kantor tepat jam makan siang. Saat dia masuk ke ruangannya, dia melihat Yan yang sedang tertidur yang dia letakkan ke meja dan menggunakan lengannya sebagai bantal. Taeyong mendekat pada Yan, dia mengelus rambut Yan dengan lembut. Kau pasti lelah. Taeyong pun mencoba membangunkan Yan. Sayang, bangunlah, aku sudah pulang. Apa-apa sayang, ayo sekarang kita pergi makan siang, jangan di kantin ya, aku pengen makan di luar. Yan mengangguk, kemudian dia bangun dari duduknya, menuju kamar mandi untuk mencuci wajahnya itu. Tunggu. Beberapa menit kemudian, Yan keluar fresh dan Yan berdandan sedikit, memakai sedikit lipstik pada bibirnya itu agar tidak terlihat pucat. Sudah. Yan, kau mau pesan apa? Tanya Taeyong sembari menggeser kursinya duduk di samping Yan. Apa saja? Bagaimana kalau makanannya ini dan es krim stroberinya? Tanya Taeyong, padahal dia tahu jika Yan tidak suka dengan stroberi. Yan langsung menggeleng, aku tidak suka dengan stroberi, aku mual jika kamu makan buah itu. Dia memapurkan bibirnya, lalu kau mau apa? Aku tidak mau es krim, cukup air putih dan coklat hangat. Taeyong mengangguk lalu memesankan makanan sambil menunggu makanan mereka disajikan. Taeyong menatap Yan yang sedang mengutak-ngatik ponselnya itu. Siapa yang mengirim pesan untukmu? Temani aku bicara, aku ingin saja di sini tanpa ada yang mengganggu kita. Jelas Taeyong yang langsung mengangguk, dia mengerti jika Taeyong bosan tidak ada teman bicara. Bella sayang, coba ulang lagi, aku tidak kedengaran. Taeyong mendekatkan telinganya untuk mendengar apa panggilan Yan padanya. Yan memukul lengan Taeyong pelan. Tapi semenjak Yan datang atau masuk ke dalam hidupnya, Taeyong merasa ada yang berbeda pada dirinya ketika bersama gadis itu. Dengan sendirinya, Taeyong jatuh cinta dengan Yan. Taeyong, ayo pulang, ini sudah malam. Sementara jam 12, ujar Yan yang mulai mengantuk dan ingin segera merambahkan tubuhnya ke kasurnya. Tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba muncul 2 orang dengan motor besar berpakaian hitam berhenti di depan jalan, tepatnya menghalangi mobil Taeyong. Siapa mereka? Kenapa mereka berhenti di situ? Ujar Taeyong pelan dan dia menoleh ke arah samping melihat Yan yang masih tetap terlelap itu. Lalu pemilik motor tersebut turun dari motor dan berjalan ke arah mobil Taeyong. Taeyong berusaha bangun tapi tidak bisa karena dia dipukul oleh 2 orang kekar sekaligus.
Mendengar suara ringisan Taeyong dan pukulan membuat Ian membuka matanya. Kemudian dua orang kakak itu mendekati mobil Taeyong. Taeyong berusaha menahan orang itu agar tidak menyakiti Ian. Jangan menyentuh dia. Tahan Taeyong pada salah orang tersebut bodoh. Orang itu menendang Taeyong hingga pingsan. Selanjutnya membuka pintu mobil Taeyong hingga Ian ditarik keluar. Setelah memukuli Taeyong habis-habisan dan Ian, kedua orang itu segera pergi karena mereka takut ada yang melihatnya. Hingga pukul tepat 3, sebuah mobil lewat dan melihat Taeyong terbaring di jalan dengan bercak di mana pada tubuhnya. Ada apa dengan orang itu? Tanya orang itu panik. Kemudian dia turun dari mobil untuk melangkah ke arah Taeyong. Dengan tatapan bergetar, orang itu mencoba mendekatkan jarinya ke hidung Taeyong dan mengetes di hidung apa tidak. Akhirnya yang dia tunggu-tunggu sudah datang, yaitu ambulan. Tak lama kemudian sampailah polisi untuk mengecek apa yang terjadi di sekitar. Apa kau kenal orang itu? Tanya sang polisi pada pelapor tadi. Tidak, saya hanya kebetulan lewat ke sini dan saya tidak ada menemukan orang itu di sini. Jelas orang tersebut dengan nada bergetar. Permisi, apa Anda tahu siapa keluarga dari pasien tadi? Tanya suster tersebut dengan ramah. Ini ada beberapa ponsel yang saya temukan di dalam mobil dari pasien tadi. Coba kau lihat. Polisi itu menyodorkan sebuah ponsel yang tak lain milik Teh. Sepertinya itu benar ponsel pasien. Kalau begitu, saya akan mencoba menghubungi pasien tersebut. Ucap suster tersebut yang mungkin polisi itu. Lalu apa ini benar keluarga dari saudari bernama Kim Tae? Lalu apa benar yang keluarga dari saudara bernama Kim Tae? Ya benar, ada apa? Kami diakit memberitahu jika saudari Kim Tae mengalami kecelakaan. Sekarang saudara tersebut sedang dioperasi kasus terang. Teman yang tadinya memegang segelas teh hangat sekarang terjatuh begitu saja ke lantai karena dia tidak punya tenaga lagi untuk memegang gelas itu dengan baik. Taeyong dua orang parubaya tengah bergegas masuk ke dalam rumah sakit di mana putranya itu masuk. Permisi, pasien bernama Kim Taeyong di mana? Tanya Tuan Kim. Dia masih dioperasi dan operasinya di sebelah kanan. Tunjuk resepsionis rumah sakit itu. Baiklah, terima kasih. Keduanya berlari hingga sampai depan ruang operasi. Mereka hanya biasa duduk di kursi yang ditunggu itu. Cukup lama mereka menunggu di kursi itu, dan akhirnya pintu ruang operasi pun terbuka, menampilkan dokter tersebut keluar dari ruang operasi.
Setelah Taeyong dioperasi, dia dipindahkan ke ruang rawat. Nyonya Kim tak henti-henti menangis ketika melihat wajah Taeyong dan tubuhnya memar itu. "Teh, kenapa kok bisa seperti ini?" Lirih Nyonya Kim. "Sudahlah, jangan menangis seperti itu. Kita berdoa semoga Taeyong cepat siuman." "Oh ya, apa Yan tahu jika Taeyong kecelakaan timpa Tuan Kim?" "Sepertinya tidak," jawab Nyonya Kim. "Kita harus memberitahunya." "Oh, ada apa?" tanya Sobin dengan suara yang begitu semangat. "Apa Yan sekarang bersamamu?" "Yan? Yan bukannya biasa bersama Taehyung. Dia sudah jarang denganku, Oma. Karena aku sekarang di bosan." "Memangnya ada apa? Sepertinya ada yang serius." "Taehyung dipukuli orang." "Apa? Bagaimana bisa?" Hari demi hari, polisi menyelidiki perbuatan seseorang yang pada Taehyung. Ini sudah hari kedua di mana Taehyung masuk rumah sakit. Begitu juga dengan Yan. Mereka atau keluarga Taehyung masih tak melihat Yan, apalagi dengan ponselnya yang tidak aktif itu.